4 hari yang lalu gue udah belanja 5 buah Fragrance World untuk gue review. Dan di video kali ini gue tuh bakal nge-review 2 varian mereka. Nanti untuk si 3 varian sisanya tuh guys, gue tuh bakal kupas di next week mungkin. Yes. Dan yang bakal gue kupas di video kali ini yaitu yang varian Queer Leather dan juga Mocha Wood. Kira-kira kedua parfum itu gimana dari sisi wanginya, ketahanannya, best time-nya, dan juga harganya gitu guys. Apakah worth? Simak terus. Oke guys, balik lagi tentunya sama gue, Indofrex, dan gue tuh bakal ngebahas Fragrance World, Queer Leather, dan juga Mocha Wood. Kedua parfum itu guys memberikan dampak atau impresi yang cukup positif ketika gue pertama kali coba gitu guys. Dan ini tuh emang sedikit melenceng dari janji gue, karena gue tuh udah janji gue tuh bakal bikin first impression dan juga unboxing untuk kelima botol Fragrance World pertama yang gue beli. Dan karena permasalahan gue tuh udah nggak nahan banget untuk buka ketika sampai, gue tuh langsung coba kedua parfum ini. Sehingga ya udahlah, kita bikin konsep yang berbeda, yaitu gue tuh bakal kupas 2 full untuk kedua parfum ini dan sisanya bakal di next video. Sedikit tentang Fragrance World, ini tuh adalah parfum Tim Teng sebenarnya, atau parfum Timur Tengah, parfum Arab yang emang masuk di Indonesia tuh guys masih baru banget, masih hangat banget. Dan kemasan mereka rata-rata isinya tuh 100 ml dengan konsentrat eau de parfum. Harganya jualnya tuh guys di kisaran 200 ribuan sampai 250 ribuan gitu. Dan I know, gue tuh ngerti banget kenapa sampai parfum itu bisa hype banget gitu guys. Baik bagi kalian penonton gue, baik bagi kalian yang gabung dalam suatu community parfum di Indonesia, dimana itu tuh nggak lepas jauh-jauh dari permasalahan harganya gitu guys, yang sangat-sangat murah banget bakal gue bilang sih. Yes, karena kalau kita tuh lihat dari parfum-parfum Arab yang lain gitu guys, yang dia tuh bermain di kisaran 300 ribuan, ya biasanya tuh seperti Lini Latafa, Maison Alhambra, Al Haramain, apalagi ya, lu sebutin aja sendiri, itu tuh rata-rata bermain di kisaran 300 ribuan. Bahkan untuk Paris Corner itu tuh ada yang 400 ribuan gitu guys. Dan Fragrance World tuh datang dengan kualitas yang gak berbeda jauh dengan apa yang udah gua sebutin barusan, seperti Paris Corner, Maison Alhambra. Namun dia tuh menawarkan harga yang jauh di bawah. Namun pertanyaannya, apakah dia worth dengan harganya? Karena hukum ekonomi itu berlaku bagi kita semua yang memikirkan tentang barang yang kita beli. Semakin tinggi harga nilai jualnya, tentu aja itu tuh kualitasnya itu baik. Namun, apakah kita tuh beli suatu barang yang harganya tuh tinggi karena emang udah digoreng gitu guys, seperti yang kalian bilang, jangan terlalu digoreng bang, biar harganya tuh tetap normal gitu. So, yang pertama gue bakal bahas dulu tentang Queer Leather. Queer itu adalah bahasa Prancis yang berarti kulit atau leather. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan yaitu ini tuh kulit gitu guys. Yes, whatever. So, untuk packagingnya sendiri guys, ini tuh packaging khas dengan designer perfume. Yes, dia tuh datang dengan box yang sebenarnya itu biasa doang. Bukan hard box seperti ada di beberapa packingan dari yang namanya Paris Corner gitu guys. But menurut gue sih nggak masalah sama sekali, karena dari finishing boxnya aja ini tuh udah kerasa bagus banget. Nggak kalah dengan designer perfume yang rata-rata dijual di kisaran 800 sampai 900an gitu. Dan gue bakal langsung buka aja untuk kasih lihat kalian untuk botolnya sendiri guys. Dan kalau kalian tuh udah familiar banget dengan botol ini, tentu aja kalian tuh udah tahu lah tentang parfum ini tuh yang meniru apa. Dilihat juga dari model botolnya gitu guys. Dan yes, ini tuh mirip banget dengan yang namanya Tom Ford Ombre Leather. Yes, kalau kalian tuh lihat, nanti gue bakal highlight. Kalian tuh lihat sekilas, ini tuh mirip banget. Baik dari bagian depan, dari finishingnya, ini tuh mirip banget. Cuman yang berbeda di Queer Leather untuk botolnya ini, yaitu di leher botolnya yang terbuat dari plastik metal kayak gini guys. Sedangkan untuk di Ombre Leather, dia tuh hitam aja, polos gitu guys. Gue bakal semprot di blotter dulu. Ya, gue udah 2 kali full wear untuk parfum ini guys, oke? Dan hasilnya guys begitu mengagumkan, gue bakal bilang. Yes, gue tuh nggak bakal goreng, but ini tuh yang gue dapetin gitu guys. Untuk parfum yang emang terus terang aja, dia tuh mengklon dengan yang namanya Ombre Leather by Tom Ford, yang untuk 100 ml-nya untuk Tom Ford Ombre Leather ini dijual di kisaran 2,5 juta. Sedangkan ini guys 200 ribuan doang gitu guys. Apakah dia worth? Yes. Di hidung gue sendiri guys, dia tuh memiliki kemiripan yang
ada di kisaran 95 bahkan sampai 98%. Dari openingnya guys, lo bakal langsung dapetin dengan yang namanya leather yang realistik gitu guys. Yes, fotorealistic leather. Dan itu bikin gue tuh speechless gitu guys. Kok bisa-bisa mereka tuh bikin emang mirip banget kayak gini gitu guys. Itu tuh satu nilai plus yang gue tuh bakal bilang ke kalian. Ini tuh betul-betul keterlaluan gitu. Kalau orang awam yang nyium gitu guys. Kalau kalian tuh nggak side by side, orang awam yang nyium di udara apalagi gitu, mereka tuh nggak bakal dapetin perbedaannya. Ini tuh emang betulan mirip banget, men. Gue bisa dapet kardamomnya, gue bisa dapet kualitas dari saffronnya, sedikit nuansa spiciness di dry down-nya, but ini tuh adalah leather on the top. Dan ini tuh leather yang begitu realistik banget. Seperti ketika kalian tuh pergi ke toko MB Tech atau toko tempat pasang jok kulit di mobil, dan kalian tuh cium yang gulungan leathernya itu guys yang belum diaplikasikan, lo bakal dapetin definisi wangi yang mirip seperti Queer Leather ini. Dan of course itu tuh mirip banget dengan Tom Ford Ombre Leather. Parfum leather yang paling gue sukai dalam hidup gue. Dan kalau kalian tahu gue tuh seneng banget dengan aroma leather yang kayak gini guys. Gue tuh adalah pencinta leather sejati. Menurut gue tuh wangi leather adalah wangi yang seksi banget gitu guys. Dan untuk ketahanannya sendiri di kulit gue, man, walaupun ketika kalian tuh semprot, untuk ombre leather yang sebenarnya ini tuh emang masih bisa dikatakan lebih tebal. Namun dari ketahanannya sendiri guys, Queer Leather itu nggak kalah dengan Ombre Leather. Keduanya tuh guys bisa bersaing sama gitu. Dimana untuk scent yang tertinggal di kulit gue tuh bisa dapetin di kisaran 8 jam. Untuk best time-nya sendiri guys, ini tuh rada-rada lebih cocok dipakai di malam hari sih. Suasana yang sejuk atau hujan atau dingin itu tuh cocok banget. Dengan perpaduan seperti sweater, crew neck, hoodie, bahkan kaos pun nggak masalah sebenarnya. Untuk formal maupun casual, dia tuh cocok untuk kalian pakai. Saat situasi ngedate, ini tuh bakal cocok banget. Untuk Queer Leather ini guys, gue tuh bakal kasih nilai 8/10. Solid 8/10. Ini tuh keren banget bagi kalian yang pengen ngedapetin alternatif murahnya dari Ombre Leather by Tom Ford yang harganya tuh guys 2,5 juta. Lo bisa arahkan pandangan kalian ke parfum ini. Ini tuh mungkin cloningan dari yang namanya Ombre Leather yang paling mendekati dengan aslinya selama gue tuh coba dengan yang namanya clone / dupe perfume. So guys, gue tuh bakal langsung masuk ke parfum yang berikutnya. Ini adalah Mocha Wood. Yes, dan ini tuh parfum yang kayaknya yang paling hype di fragrance community worldwide. Dimana ketika gue tuh lihat di YouTube, ini tuh yang paling banyak di review oleh para reviewer di sana gitu guys. Dan oleh karena itu guys, ini tuh parfum yang pertama kali gue langsung buka ketika pertama kali gue terima parfum ini. Dan yes, untuk bentuk botolnya sendiri guys, ini tuh bentuk botolnya menurut gue salah satu yang terbaik dari parfum-parfum dupes yang gue tuh coba selama ini dan gue pegang selama ini. Ini emang bentuk botolnya rada-rada mirip seperti private line-nya si Bottega Veneta gitu guys. But ini tuh wanginya, dia tuh mirip seperti yang namanya Montal Intense KV. Dan selama gue tuh coba parfum ini guys, gue tuh udah juga side by side kan dengan Intense KV. Dan gue tuh merasa ini tuh emang cloningannya tuh perfect banget. Cuman yang berbeda yaitu di sisi ketebalannya gitu guys. Yaitu tuh salah satu yang menjadi pembeda. Ya wajar aja lah sih, dari harganya juga udah berbeda gitu guys, langit dan bumi. Dari sisi ketebalannya dia tuh kurang dapet, tapi dari sisi scent itself, dari DNA-nya sendiri guys, dia tuh mirip banget man. Itu tuh yang bakal gue konfirmasi ke kalian. Wait, gue tuh taruh di tengah gini aja dulu biar lebih simetris gitu guys. So guys, untuk Mocha Wood sendiri, nanti gue bakal highlight. Lo lihat sendiri botolnya. What a beautiful bottle. Yes, dia tuh warna jusnya juga keren di dalam. Ini tuh capnya guys, walaupun dia tuh terbuat bukan dari besi sebenarnya, itu dari plastik. Namun itu plastik yang ada beratnya. Namun lo bisa lihat bagian atasnya ini guys. Yes, detail-detailnya ini tuh keren banget. Bahkan untuk sprayernya sendiri, gue lupa mention gitu guys. Ini tuh sprayernya udah di-emboss juga dengan logo Fragrance World. Sehingga itu tuh menambah keeksklusifan dari produk ini gitu. Dan guys, ketika pertama kali gue tuh semprotkan parfum ini, ketika gue terima, gue jujur guys, ini adalah parfum pertama yang gue langsung buka karena dia tuh yang paling hype banget di community worldwide. Dan ketika gue semprot, ya, ini tuh initial blast ketika kena di blotter. Kenapa sampai gue tuh semprot di blotter? Biar gue tuh bakal kasih pandangan gue yang bakal sama dengan apa yang lo dapetin gitu guys. Karena kalau gue semprot di kulit,
bisa aja tuh berbeda gitu guys, karena kulit kita tuh berbeda-beda, dari suhu ruangan, dari kelembapan, bisa aja tuh berbeda gitu. Nah, dari bloternya sendiri guys, ini tuh initial openingnya lo bakal dapetin dengan yang namanya vanilla, rose, and coffee. Namun yang paling prominent banget yaitu vanilla dan juga kopinya gitu. Yes, itu tuh salah satu yang gue suka. Karena untuk di Montal Intense Cafe sendiri, yang punya gue ini guys, yang gue beli, ini tuh batch-nya 2018. Dia tuh wangi mawarnya, itu tuh kuat banget. Dan wangi mawarnya di sini yaitu mawar yang kerasa sedikit asem gitu. Sehingga sampai detik ini pun guys, gue tuh adore banget dengan parfum ini. But gue nggak terlalu suka dengan fase mawarnya, terutama di openingnya gitu guys. But thank God, ini tuh nggak seperti itu, oke? Ini tuh mawarnya lebih kalem, lebih tone down. Namun justru sisi dari coffee dan juga vanillanya, of course dengan nuansa manisnya yang lebih didominasi gitu. Sehingga ini tuh jadi berita yang baik bagi kalian yang seleranya tuh sama seperti gua, pengen dapetin yang manisnya doang gitu guys, tanpa ada asam kecut dari rose-nya. Ini tuh bisa kalian beli sebagai alternatif dari yang namanya Montal Intense Cafe. Jauh di dry down-nya guys, dia tuh bakal lebih kerasa floral, musky, lebih sweet lagi, lebih seksi lagi guys. Dan apa mau dikata guys, gue bakal bilang ini tuh adalah cloningan dengan yang namanya Intense Cafe yang di hidung gue tuh guys di kisaran 90 sampai 95%. Dia tuh mirip banget di openingnya. Juga dari sisi ketebalannya sendiri guys. Intense Cafe tuh lebih tebal. Gue tuh bakal akuin ke kalian. Gue udah side by side. Dia tuh lebih tebal. Namun dari longevity-nya sendiri guys, walaupun nggak selama Intense Cafe yang bisa tembus 12 jam plus di kulit gua, but ini tuh guys bisa bertahan di kisaran 7 sampai 8 jam. Bahkan itu pun terbentur ketika gua udah mandi, gua udah tidur malam gitu guys. Sehingga gue tuh nggak bisa simpulin itu apakah bisa sampai 12 jam plus gitu guys. Karena gue tuh ngerasain dia tuh project di kisaran 3 jam awal penyemprotan. Which is itu tuh good banget menurut gue. Sama juga dengan Clear Leather ini guys. Dia tuh bisa nge-project di kisaran 2 jam awal penyemprotan. Dan untuk akurasi atau daya jelajah dari projectingnya, dia tuh bisa sampai semeter, 2 meteran gitu guys. Itu tuh bagus banget menurut gue. Siasnya pun bagus karena dia tuh ada fondasi dari projection yang lumayan bagus gitu. Sehingga untuk yang namanya performance, oke, dari kedua parfum ini, gue tuh akuin guys, ini tuh adalah kedua parfum Tim Tank. Ya harganya tuh 200 ribuan yang worth banget kalau kalian tuh cari SPL. Namun yang harus gue tuh warning ke kalian, kedua parfum itu guys gue tes di saat dingin, di hujan. Ya kebetulan di kota gue siangnya hujan gitu guys. Gue tuh belum pernah tes saat panas-panasan atau enggak hujan atau gerah. Dan gue yakin sih kalau gerah mungkin performance-nya bakal lebih pendek gitu guys. But kalian coba aja sendiri. Kalau di suasana yang dingin atau di malam hari, dia tuh bakal bagus banget. Namun satu kekurangan di parfum ini yang bukan sebenarnya kekurangan dari parfum ini. Oke, kalau kalian ngerti dengan maksud gue. Yaitu dari sisi best time-nya atau versatility-nya. Dimana kedua parfum ini ya pada khususnya juga untuk Mocha Woods ini guys, dia tuh nggak terlalu versatile atau nggak terlalu serbaguna. Dimana untuk ciri khas tipikal wangi kayak gini guys, itu tuh lebih cocok digunakan saat malam hari, nggak saat berpanas-panasan. Dari harganya sendiri guys, 200 ribuan, itu tuh super duper worth banget dengan bakal yang lo dapetin. Dari packagingnya, botolnya, semuanya tuh worth banget gitu guys. Dari segi umur, gue tuh lupa nge-mention untuk Clear Leather ini guys, ini tuh scentnya cocok banget untuk kalian yang umurnya tuh udah di atas 25 tahun. Dan untuk Mocha Woods ini guys, bagi kalian yang umurnya itu di atas 20 tahun, udah cocok banget. Bahkan 17 tahun up sih, ya udah cocok sih. Dan untuk karakter scentnya, dia tuh lumayan unisex untuk Mocha Woods ini. Cewek-cewek juga bisa pakai dengan mudah. Dan untuk overall score dari Mocha Woods ini guys, gue tuh bakal kasih nilai 8,5/10. Ya suangnya itu menurut gue tuh seksi banget, enak banget. Penyempurnaan dari Intense Cafe yang kerasa kecut dengan rose-nya, ini tuh lebih tone down rose-nya. Dimana itu tuh jadi lebih bagus untuk selera gua gitu. Dan overall dari gua untuk Fragrance World ini tuh sebenarnya adalah parfum Tim Tank yang ya gua tuh bakal bilang sebenarnya dia tuh menang di harganya doang sih. Dari kualitasnya sebenarnya lo bakal dapetin parfum yang atau scent yang kayak gini, kualitas yang kayak gini. Seperti di produk-produk dari Paris Corner atau dari Rasasi atau dari apa, you name it lah. Maison Alhambra gitu guys, lo bakal dapetin sama dengan itu. Namun yang berbeda yaitu dari harganya sendiri guys. Ya sekali lagi dari harganya sendiri. Karena kita tuh pasti bakal suka atau lebih memilih untuk harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu guys. So boro-boro lo beli contohnya Maison Alhambra 350 ribu,
Dan lo bakal dapetin dengan kualitas scent juice DNA yang mirip dengan harga 200 ribuan. Tentu aja itu tuh yang menjadi parfum itu lebih worth untuk dibeli. Dan gue setuju, itu emang worth banget untuk dibeli. Tunggu untuk review gue untuk 3 sisa parfumnya guys yang gue beli kemarin itu gitu. Kalau kalian tuh pengen kepoin apa 3 sisanya, kalian tuh cek aja di Instagram gue. Dan kedua parfum ini udah bisa kalian beli di toko-toko online langganan kalian. Semoga aja stoknya tuh masih berjibun gitu guys. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ke kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya pertanyaan apapun itu. Dan thank you so much for watching guys. Keep smelling good and ciao.